Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemana ruh manusia setelah dicabut dari tubuh menurut Islam. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan-amalan, zikir, wirid, doa-doa, serta ajaran Islam lainnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kemana ruh manusia setelah dicabut dari tubuh menurut Islam? Begini penjelasannya. Persoalan ruh sudah lama ditanyakan orang-orang sejak dulu. Mereka bertanya-tanya apa itu ruh dan kemana perginya ruh setelah seseorang meninggal. Pertanyaan tersebut juga pernah diajukan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu turunlah surat Al-Isra ayat 85. Allah SWT berfirman yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ayat tersebut di atas turun berkaitan dengan pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi SAW mengenai ruh. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ketika ia sedang berjalan mengiringi Rasulullah SAW di sebuah lahan pertanian di Madinah, Nabi SAW bertemu dengan sejumlah orang Yahudi. Sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, tanyailah dia oleh kalian tentang ruh. Sedangkan sebagian lainnya mengatakan, janganlah kalian bertanya kepadanya. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang ruh. Untuk itu mereka berkata, hai Muhammad, apakah ruh itu? Saat itu Nabi SAW masih tetap bertopang pada pelepah kurmanya seraya berdiri. Ibnu Mas'ud merasa yakin bahwa saat itu Nabi SAW sedang menerima wahyu. Setelah itu Nabi SAW membacakan firman yang baru diturunkan itu, yakni, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra ayat 85. Maka berkatalah sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain, telah kami katakan kepada kalian, janganlah kalian bertanya kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemana ruh manusia setelah dicabut dari tubuh menurut Islam? Dari penjelasan ayat di atas menegaskan bahwa hanya Allah sajalah yang mengetahui ruh, dan hal itu termasuk sesuatu yang sengaja hanya diketahui olehnya, tidak untuk manusia. Manusia hanya diberikan sedikit pengetahuan mengenai ruh. Berkaitan hal tersebut, ada hadis Nabi mengenai perjalanan ruh manusia dari Al-Bara ibnu Azib yang mengatakan, kami berangkat bersama Rasulullah SAW untuk melayat jenazah seorang Ansor. Setelah kami sampai di kuburnya, si jenazah masih belum dimasukkan ke liang lahatnya. Maka Rasulullah SAW duduk dan kami duduk di sekitarnya. Saat itu di atas kepala kami seakan-akan ada burung. Pada waktu itu tangan Rasulullah SAW memegang setangkai kayu yang beliau ketuk-ketukkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau SAW bersabda,
Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila habis masa hidupnya di dunia ini dan akan berpulang ke alam akhirat, turunlah kepadanya malaikat dari langit yang berwajah putih, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari kafan surga dan wewangian dari wewangian surga, lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya. Lalu ia berkata, "Hai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju kepada ampunan dan ridho dari Allah." Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Allah SWT berfirman yang artinya, "Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Maka keluarlah rohnya dengan mudah seperti setetes air yang keluar dari mulut wadah minuman. Lalu malaikat maut mengambilnya. Apabila malaikat maut telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkannya berada di tangannya barang sekejap pun, melainkan para malaikat itu mengambilnya dengan segera. Lalu mereka masukkan ke dalam kain kafan dan wewangian yang mereka bawa itu. Maka keluarlah darinya bau minyak kasturi yang paling harum di muka bumi ini. Mereka membawanya naik ke langit. Maka tidak sekali-kali mereka melewati sejumlah malaikat, melainkan malaikat-malaikat itu bertanya, "Siapakah pemilik roh yang wangi ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan nama terbaiknya yang menjadi sebutan namanya ketika di dunia, hingga sampailah mereka ke langit pertama. Lalu mereka mengetuk pintunya dan dibukakanlah pintu langit untuknya. Maka ikut mengiringinya semua malaikat yang menghuni langit pertama itu sampai ke langit berikutnya, hingga sampailah ia ke langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, "Catatlah bagi hambaku ini catatan orang-orang yang masuk surga Illiyin." Setelah melewati perjalanan dari langit, roh kemudian dikembalikan ke bumi dan dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka dari tanah, maka dikembalikan mereka ke tanah, dan Allah akan hidupkan mereka dari tanah kali yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Taha ayat 55 yang artinya, "Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada saat yang lain." Quran surat Taha ayat 55. Setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya, datanglah dua malaikat kepadanya. Lalu kedua malaikat itu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia menjawab, "Tuhanku Allah." Keduanya bertanya, "Apakah agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku Islam." Keduanya bertanya, "Siapakah lelaki ini yang diutus kepada kalian?" Ia menjawab, "Dia adalah utusan Allah." Keduanya bertanya, "Apakah ilmumu?" Ia menjawab, "Saya telah membaca kitabullah, maka saya beriman kepadanya dan membenarkannya." Maka berserulah suara dari langit yang mengatakan, "Benarlah apa yang dikatakan hambaku." Maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga. Berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu yang menuju surga. Maka kenikmatan dan wewangian surgawi datang kepadanya, dan diluaskanlah kuburannya sejauh mata memandang baginya. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian indah, dan baunya sangat wangi. Lelaki itu berkata, "Bergembiralah kamu dengan keadaan yang menggembirakanmu ini. Hari ini adalah hari kamu yang pernah dijanjikan kepadamu." Maka ia bertanya kepada lelaki itu, "Siapakah kamu ini? Melihat rupamu, kamu adalah orang yang datang dengan membawa kebaikan." Maka lelaki itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah hari kiamat. Wahai Tuhanku, jadikanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluarga dan harta bendaku." Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila telah terputus dari dunianya dan akan menghadap ke alam akhiratnya, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang semuanya berwajah hitam dengan kalung yang kasar.
Lalu para malaikat itu duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya. Maka malaikat maut berkata, "Hai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju kepada murka dan benci Allah." Maka rohnya berpencar ke seluruh tubuhnya, yakni menolak. Hingga malaikat maut mencabutnya sebagaimana seseorang mencabut tusuk sate dari kain bulu yang basah. Malaikat maut mencabutnya dengan paksa. Apabila ia telah mencabutnya, ia tidak membiarkannya di tangannya barang sekejap pun, melainkan para malaikat memasukkannya ke dalam karung itu. Dan keluarlah darinya bau bangkai yang terbusuk yang ada di muka bumi. Para malaikat membawanya naik, dan tidak sekali-kali mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan bertanya, "Siapakah yang memiliki ruh yang buruk ini?" Para malaikat yang membawanya berkata bahwa dia adalah si Anu bin Anu, dengan menyebut nama terburuknya yang biasa disebutkan untuknya di dunia. Hingga sampailah mereka di langit pertama, lalu pintunya diketuk, tetapi tidak dibukakan untuknya. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman-Nya, "Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, "Catatkanlah ketetapannya di dalam sijin, di lapisan bumi yang terbawah." Lalu rohnya dicampakkan dengan kasar. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seakan-akan jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin di tempat yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat, dan kedua malaikat itu mendudukannya serta bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia menjawab, "Haha, saya tidak tahu." Keduanya bertanya lagi, "Apakah agamamu?" Ia menjawab, "Haha, saya tidak tahu." Keduanya bertanya, "Siapakah lelaki ini yang diutus di antara kalian?" Ia menjawab, "Haha, saya tidak tahu." Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, "Hambaku berdusta, maka benarkanlah untuknya hamparan dari neraka, dan bukakanlah baginya suatu pintu dari neraka." Maka panasnya neraka dan asapnya sampai kepadanya, lalu kuburannya menggencetnya sehingga tulang-tulang iganya berantakan. Kemudian datanglah kepadanya seorang lelaki yang buruk wajahnya dan pakaiannya serta busuk baunya. Lalu lelaki itu berkata, "Bersenang-senanglah kamu dengan hal yang menyiksamu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Ia bertanya, "Siapa kamu?" Wajahmu menandakan wajah orang yang datang membawa keburukan. Maka lelaki itu menjawab, "Akulah amal perbuatanmu yang buruk." Maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan hari kiamat." Kiai Haji Muhammad Sholihin dalam bukunya Ritual dan Tradisi Islam Jawa dijelaskan, Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad mengatakan bahwa para nabi setelah disadarkan ruhnya langsung dikembalikan kepada jasadnya. Mereka hidup di sisi Tuhannya seperti para syuhada. Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat dalam hal kembalinya ruh dan kerusakannya sebagai berikut. Ruh terbagi dua, yang merasakan kenikmatan dan siksa. Adapun yang merasakan siksa, ruhnya tidak sempat kembali dan bertemu dengan jasadnya. Sedangkan yang merasakan kenikmatan, ruhnya diberikan waktu untuk kembali ke jasadnya. Ruh dan jasad saling bertemu dan saling menceritakan tentang apa-apa yang terjadi di dunia, juga tentang keadaan mereka ketika menjadi penduduk dunia. Demikianlah ulasan mengenai kemana ruh manusia setelah dicabut dari tubuh menurut Islam. Semoga bisa menjadi ibrah dan memacu untuk lebih banyak beribadah. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.